Ini adalah video kelima dari channel ini. Dan di video kali ini kita bakal melanjutkan materi tentang bentuk-bentuk sediaan obat yang ada di farmasi. Jika di kesempatan sebelumnya di video keempat saya bahas tentang bentuk sediaan obat berbentuk serbuk, di video kali ini kita bakal membahas mengenai bentuk sediaan solida. Pertanyaan mendasarnya mungkin, bentuk sediaan solid itu apa sih? Jadi gini, bentuk sediaan solid itu artinya bentuk obatnya padat. Tentu kita udah kenal beberapa obat yang bentuknya padat, kayak contohnya tablet, kapsul, kaplet, pil, supo, dan uvula. Tenang, nanti akan dibahas satu demi satu. Tapi biar pembahasannya lebih efisien, saya bakal ngebagi-bagi tiap pembahasannya biar lebih gampang diterima. Kita mulai dulu dari bentuk sediaan solida yang paling banyak di pasaran, yaitu bentuk sediaan tablet. Dikutip dari Farmakope edisi keempat, tablet adalah sediaan padat mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Bentuk dari tablet ini bermacam-macam, di antaranya cakram gepeng, bundar, lonjong, dan sebagainya. Kenapa banyak banget bentuknya? Karena biasanya para produsen obat itu pengen bikin obatnya khas agar lebih mudah dikenal masyarakat dan juga agar sulit untuk ditiru, sehingga sulit juga untuk dipalsukan. Jika kita membicarakan mengenai tablet, kita juga perlu tahu beberapa penggolongan dari tablet itu sendiri, yang dimana dari penggolongan-penggolongan itu bisa memudahkan kalian buat memahami mengenai tablet. Yang pertama, penggolongan tablet berdasarkan metode pembuatannya. Jadi gini, buat bikin tablet itu ada dua cara. Berdasarkan metode pembuatannya yaitu dengan cara cetak dan juga cara kempa. Bedanya apa? Tablet cetak itu dibuat dari bahan pengisi yang umumnya mengandung laktosa dan serbuk sukrosa dalam berbagai perbandingan tertentu. Kemudian, serbuk itu dibasahi dengan etanol dengan persentase yang disesuaikan dengan kelarutan, bahan, dan kekerasan yang diinginkan. Masa cetak yang lembab itu kemudian dicetak di suatu cetakan dengan bentuk yang diinginkan. Tapi dengan pembuatan metode cetak, tentu hasil tablet yang terbentuk relatif lebih rapuh dibandingkan dengan tablet kempa. Sedangkan tablet kempa adalah tablet yang dibuat dengan memberikan tekanan tinggi pada campuran tablet yang menggunakan cetakan baja. Tentunya tablet yang terbentuk akan lebih keras dan lebih solid. Yang kedua, penggolongan tablet berdasarkan cara distribusi obat di dalam tubuh. Gini, ada tablet yang bekerjanya itu di satu organ aja, atau bekerja lokal. Dan ada juga yang zat aktifnya pecah dulu, baru bisa diserap sama tubuh. Kemudian zat aktif itu dibawa oleh aliran darah ke organ yang dituju, atau dalam bahasa kefarmasiannya adalah bekerja secara sistemik. Untuk obat yang bekerja lokal, contohnya adalah tablet antasida untuk mengobati MAH, yang dimana tujuannya adalah menetralkan asam lambung yang terlalu tinggi. Dan untuk obat yang bekerja sistemik itu, tablet-tablet yang sering kita jumpai sehari-hari. Yang ketiga, penggolongan obat berdasarkan cara pemakaian tablet itu sendiri. Dari penggolongan ini, kita akan paham bahwa menggunakan tablet itu bukan cuma ditelan, yang dimana setidaknya ada 9 macam penggunaan tablet yang ada saat ini. Yang pertama ada tablet telan, yang kedua ada tablet kunyah, yang ketiga ada tablet hisap, yang keempat ada tablet effervescent, yang kelima ada tablet implan atau disebut pelet, yang keenam ada tablet hipodermik, yang ketujuh ada tablet bukal, yang kedelapan ada tablet sublingual, kemudian yang kesembilan adalah tablet vagina atau ovula. Yang pertama yaitu tablet telan. Tablet ini tuh dibuat tanpa zat penyalutan, digunakan secara peroral, kemudian tablet tersebut pecah di lambung. Ini tuh tablet yang paling umum yang ada di pasaran. Kemudian yang kedua itu tablet kunyah atau chewable tablet. Tablet jenis ini tuh bentuknya seperti tablet biasa, tapi penggunaannya dengan cara dikunyah. Dan rasanya tentu sudah diberi zat pemanis. Yang ketiga ada tablet hisap. Tablet jenis ini mengandung satu atau lebih bahan obat. Umumnya
dengan bahan yang beraroma dan manis. Penggunaannya dengan cara dihisap, di mana tablet perlahan-lahan akan melarut di dalam rongga mulut. Biasanya tablet jenis ini digunakan untuk pengobatan lokal, untuk infeksi, rongga mulut atau tenggorokan. Yang keempat, ada tablet effervescent, di mana tablet ini tuh dalam penggunaannya dilarutkan dulu dalam air. Kemudian tabletnya akan melepaskan gas CO2. Yang kelima, ada tablet implan atau disebut pelet. Tablet ini umumnya berukuran kecil, bentuknya bulat atau oval, harus steril, berisi hormon steroid, dan cara penggunaannya adalah dengan cara merobek bagian kulit kemudian dimasukkan. Pada tablet ini tuh zat aktif akan dilepaskan perlahan-lahan. Biasanya penggunaannya itu untuk kontrasepsi. Kemudian yang keenam, ada tablet hipodermik. Tablet jenis ini tuh umumnya memiliki bobot 30 mg. Steril, larut di air, dan penggunaannya itu dengan cara dilarutkan dalam air untuk penggunaan injeksi dengan suntikan secara subkutan atau di bawah kulit. Yang ketujuh ada tablet bukal. Tablet jenis ini penggunaannya dengan cara ditempatkan di antara pipi dan gusi dan tunggu sampai tabletnya melarut. Dalam penggunaan tablet ini, sebelum pemakaian, alangkah baiknya sih berkumur dulu agar kondisi dalam mulut lebih lembab, sehingga memudahkan tablet untuk melarut. Lalu yang kedelapan ada tablet sublingual. Tablet jenis ini tuh penggunaannya dengan cara disimpan di bawah lidah. Gimana bisa zat aktif bisa diserap kalau disimpan di bawah lidah? Jawabannya karena di bawah lidah itu terdapat pembuluh kapiler. Contohnya obat-obat jenis ini itu ISDN atau isosorbit dinitrat. Kemudian yang kesembilan adalah tablet vagina atau disebut ovula. Penggunaannya tentu dengan cara dimasukkan ke dalam vagina yang biasanya tujuannya untuk pengobatan lokal, yaitu mengobati jamur. Kita udah ngebahas mengenai penggolongan sediaan tablet. Gak lengkap kalau belum membahas komponen pembentuk tablet itu sendiri. Jadi selanjutnya, kita akan bahas mengenai komponen-komponen pembentuk tablet. Jadi gini, kita kan gak mungkin langsung mencetak serbuk obat jadi bentuk tablet. Bisa-bisa tabletnya mudah rapuh dan bentuknya jadi gak utuh lagi. Makanya diperlukan zat tambahan yang bisa ngebantu dalam proses pembuatan tablet, hingga tablet itu jadi dan tetap dalam bentuk stabilnya. Komponen tablet yang pertama ada zat aktif. Walau ada beberapa obat yang gak ada zat aktifnya sih, dimana kita di farmasi nyebutnya tablet placebo. Komponen kedua yang ada di tablet yaitu zat tambahan. Zat tambahan ini adalah zat yang sengaja ditambahkan dan tidak berkhasiat obat, dan umumnya sifatnya adalah inert. Zat tambahan ini bermacam-macam dan memiliki fungsinya masing-masing. Jadi zat tambahan obat itu ada beberapa. Ada bahan pengisi atau disebut diluen. Fungsinya untuk memperbesar volume tablet yang akan dibentuk. Kenapa ini perlu? Gini, mesin cetak tablet itu punya kapasitas. Jadi kita nggak bisa bikin ukuran semau kita. Makanya ditambahkan zat pengisi, biar ukurannya seragam. Zat pengisi yang biasa digunakan adalah laktosa, pati, dan lain-lain. Kemudian ada bahan pengikat. Fungsinya ya sebagai lem agar tablet yang terbentuk nantinya tidak mudah rapuh. Apalagi pembuatan tablet itu dengan tekanan yang tinggi. Makanya bahan pengikat sangat penting dan berperan juga buat proses hancurnya tablet di dalam tubuh. Bahan-bahan yang biasa digunakan untuk pengikat adalah povidon, metil selulosa, gelatin, dan lainnya. Lalu ada bahan penghancur atau disebut desintegran. Kenapa bahan ini digunakan? Jadi gini, tablet yang kalian minum itu kan bakal masuk ke dalam saluran cerna. Nah, dengan adanya bahan penghancur, kamu bisa mastiin bahwa di organ tertentu tablet itu akan hancur. Misalkan hancur di lambung, usus halus, atau di usus besar. Bahan-bahan yang digunakan untuk penghancur adalah selulosa yang dimodifikasi secara kimia, asam alginat, selulosa mikrokristal, dan lain-lain. Kemudian ada bahan pelicin atau disebut lubrikan. Bahan ini berfungsi buat mengurangi gesekan antara bahan obat dan mesin pencetak tablet. Jadi nggak ada bahan buat bikin tablet yang nempel di cetakan tabletnya.
Bahan-bahan yang digunakan untuk bahan pelicin adalah asam stearat, talek, dan lain-lain. Lalu ada bahan pelincir atau disebut glidan. Kegunaan komponen ini adalah untuk membantu bahan obat mengalir dari corong bagian atas mesin tablet ke pencetak tablet. Bahan jenis ini digunakan untuk bahan obat yang tanpa granulasi, di mana artinya ukuran partikelnya bahan obatnya kecil, dan sifat alirnya tidak sebaik bahan obat yang sudah digranulasi. Bahan yang biasa digunakan untuk pelincir adalah silika pirogenik koloidal. Bahan tambahan lainnya ada juga pemanis, pewarna, yang sebenarnya bisa dipakai, tapi kalau nggak dipakai pun nggak masalah. Setidaknya itu dulu yang perlu kalian tahu soal bentuk sediaan tablet. Lu bisa bagiin video ini ke teman-teman lu yang lainnya. Like jika emang ini bermanfaat, dan dislike aja kalau emang lu nggak suka sama videonya. Jangan lupa subscribe juga buat selalu dukung channel ini. Tinggalin komentar di bawah kalau lu mau nanya yang nggak ngerti sama isi materinya atau hal-hal lain tentang farmasi. Dan ingat, kalau lu bingung tentang farmasi, tenang, ada sarjana farmasi.